Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Atira. Untuk kalian yang kelas 2, hari ini kita belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 6. Apa kalian sudah siap? Baik, kalau kalian sudah siap, sebentar lagi kita akan belajar ya. Nah, siapkan bukunya, pensilnya, dan standby di depan TV Tabalong. Anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian selalu melaksanakan protokol kesehatan, yaitu selalu gunakan masker di tengah-tengah kerumunan, kemudian jangan lupa untuk sering mencuci tangan dan jaga jarak serta hindari kerumunan sebisa mungkin. Nah, anak-anak, sekarang sebelum belajar, mari kita berdoa. Bagi kalian yang beragama Islam, ikuti Ibu ya. Bagi yang tidak beragama Islam, silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma, warzuqna fahma, wa amalan soleha mutaqabbala. Allahumma ftah alaina hikmataka, wansyur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga dengan berdoa tadi hati kita menjadi lapang untuk menerima ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang permainan apa saja? Permainan perahu kertas, kemudian permainan apa lagi dengan ibu kelas 2 yang lain? Tentu banyak sekali ya. Nah, hari ini kita juga tetap akan belajar tentang permainan juga, karena temanya masih tema 2 ya. Tentang bermain di rumah kemarin sudah, bermain di rumah teman, di lingkungan sekolah. Nah, pokoknya hari ini kita tetap belajar tentang tema bermain ya. Hari ini temanya yaitu bermain bola. Kalian pasti senang sekali kan dengar tema untuk temanya bermain bola. Nah, anak-anak, hari ini kita sebelum belajar tentang lebih jauh tentang permainan bola, tentang teks bacaan tentang permainan bola, dan kembali meneruskan materi sebelumnya tentang perkalian dan pembagian. Kita simak dulu video musik atau nyanyian tentang bola berikut ini. Mulai kalau semenit. Nah, bagaimana kalian sudah mendengarkan musiknya tadi kan? Kalian ikut nyanyi nggak? Ikut ya, senang kan? Semua pasti senang sudah menyanyi. Nah, anak-anak, kalau kalian sudah senang, kita lanjutkan belajar ya. Tentu kalian semua sudah penasaran apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Kenapa sih lagunya kok tentang
bola. Baik anak-anak, sekarang pelajarannya adalah tema 2, subtema 3, pembelajaran 6. Yang akan kita pelajari hari ini yang pertama yaitu tentang menemukan makna dari kosakata sulit. Jadi nanti kita akan membaca teks. Nah, di dalam teks bacaan itu anak-anak kita akan menemukan kosakata sulit dan kita akan menemukan maknanya bersama-sama ya. Kemudian nah, di dalam permainan sehari-hari tentu kalian dihadapkan pada masalah-masalah hitungan perkalian, hitungan pembagian. Tentunya tidak hanya dalam permainan bola, dalam segala permainan pun pasti akan dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan perkalian dan pembagian, bukan? Nah, tentunya kita tetap harus mempelajari tentang matematika itu ya, tentang perkalian dan pembagian itu. Anak-anak, hari ini kita juga akan mempelajari tentang bagaimana menemukan hasil pembagian melalui tabel perkalian. Tentu sangat mudah anak-anak, karena di situ kita akan membalik, karena pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Maka kita akan membalik setelah kita berhasil menemukan hasil kali dari tabel tersebut. Tentu dengan mudah kita akan menemukan hasil bagi dari tabel tersebut. Anak-anak, sekarang giliran kita membaca bersama-sama. Siap ya, duduk yang benar di depan televisi kalian. Kita membaca yang nyaring bersama-sama. Bu Atira akan memandu kalian membaca, kalian ikuti dari rumah ya. Nah, Bu Atira akan siapkan teksnya, kalian lihat teksnya, kita baca bersama-sama. Temanya tentang tadi bermain sepak bola ya. Baik, kita baca anak-anak. 1, 2, 3. Permainan sepak bola. Pandu dan teman-temannya sangat suka bermain sepak bola. Mereka bahkan membentuk sebuah tim sepak bola. Tim tersebut terdiri dari 16 anak. Ada 11 anak yang menjadi pemain inti. 5 anak yang lain menjadi pemain cadangan. Tim sepak bola Pandu akan bertanding dengan tim lain pada hari ini. Mereka bertanding di sebuah lapangan. Terdapat 2 gawang di lapangan tersebut. Masing-masing gawang dijaga oleh seorang penjaga gawang. Penjaga gawang memiliki hak khusus. Ia boleh menyentuh bola dengan tangan saat berada di gawang. Hak ini tidak dimiliki pemain lain. Pemain lain hanya boleh menggunakan anggota tubuh selain tangan untuk menyentuh dan menggerakkan bola. Saat bermain, kedua tim diawasi wasit. Wasit bertugas mengawasi pertandingan. Ia menggunakan peluit untuk memulai dan mengakhiri pertandingan. Ia juga menggunakan peluit saat terjadi pelanggaran. Pemenang pertandingan adalah tim yang berhasil mencetak gol paling banyak. Jika skor kedua tim sama saat pertandingan berakhir, pemenang dapat ditentukan dengan perpanjangan waktu. Jika setelah perpanjangan waktu skor kedua tim masih sama, pemenang akan ditentukan dengan adu penalti. Nah, alhamdulillah kita sudah membaca sama-sama. Tentunya kalian sudah paham ya tentang permainan bola dan teks yang sudah kita bacakan tadi. Bagaimana anak-anak? Banyak tidak kata yang tidak kalian pahami atau kata dari bacaan tersebut, bacaan kita tadi yang belum sering kalian dengar? Oh, sudah paham semua, Bu. Bagus. Kalau yang sudah paham semua, alhamdulillah ya, hari ini kita tinggal memperdalam atau memperlancar pelajaran kita. Tapi bagi yang belum paham, bagi yang belum mengerti, apa sih Ibu? Saya belum pernah mendengar apa itu tim.
Saya juga belum pernah mendengar wasit itu apa sih, Bu? Terus peluit itu apa, Bu? Dan penalti itu juga apa ya? Saya belum paham loh, Bu. Nah, kita belajar sama-sama ya. Yang sudah paham kita belajar lagi, yang belum paham siap-siap. Letakkan bukunya di depan, pakai pensil, kalau mau ditulis boleh, kalau mau konsentrasi diingat juga boleh. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita menemukan arti dari kata-kata sulit atau kata-kata baru yang kita temukan dari teks bacaan kita baca tadi ya. Yang pertama, tim. Nah, tadi kan banyak yang penasaran, apa sih Bu tim itu? Saya belum pernah dengar. Kita temukan sama-sama ya. Tim itu apa sih? Tadi kan dalam teks ada tuh tim sepak bola. Tim sepak bola apa sih tim sepak bola? Tara, tim itu kurang lebihnya sama dengan kelompok. Jadi kalau kalian di sekolah sering kerja kelompok, yaitu tim itu juga kurang lebihnya kelompok. Cuma tim itu biasanya lebih besar ya, lebih besar atau digunakan dalam kata-kata permainan tertentu. Jadi penggunaan kata saja yang biasanya berbeda gitu ya, maknanya kurang lebih kelompok. Kemudian ada peluit. Bagi yang belum pernah mendengar apa itu peluit, nanti kalian boleh menanyakan sama kakak, sama ibu, atau kalau kakak kalian suka main bola, kalian boleh pinjam, Kak pinjam peluitnya dong. Saya mau tahu gimana sih bentuknya peluit itu. Peluit itu adalah alat yang berukuran kecil dan mengeluarkan suara nyaring saat ditiup. Bunyinya prit, prit, prit. Nah, pernah dengar kan? Kalau kalian pernah nonton sepak bola, pastinya kalian pernah mendengar bunyi peluit ya. Selanjutnya ada kata lapangan. Apakah kalian sudah tahu lapangan itu apa? Kita lihat. Kalian boleh tebak ya, lapangan itu apa? Kalian tebak, nanti kita lihat jawabannya, betul atau tidak. Lapangan adalah ruang terbuka yang luas. Biasanya kalian sering bermain sepak bola atau kalian suka bermain layang-layang di ruang terbuka, itu namanya lapangan. Nah, kita lanjutkan lagi. Bu, apa sih gawang? Gawang itu apa, Bu? Nah, biasanya gawang itu digunakan dalam permainan sepak bola ya. Tadi seperti yang kita baca dalam teks, itu ada gawang. Pengertiannya apa, Bu? Gawang itu adalah dua tiang berpalang tempat memasukkan bola dalam permainan sepak bola tentunya ya, bukan permainan yang lain. Nah, kita lanjutkan. Apa itu wasit? Wasit apa? Pernah dengar belum? Wasit itu apa? Wasit adalah orang yang berwenang mengatur jalannya pertandingan olahraga. Tidak hanya dalam olahraga sepak bola, dalam olahraga-olahraga lain juga ada wasit. Nah, itu adalah orang yang berwenang. Kita lanjutkan anak-anak. Gol, apa sih Bu gol itu? Gol, 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 ale, ale, ale. Nah, pernah dengar nggak lagunya? Gol itu apa? Sekarang kita lihat, gol itu apa? Peristiwa masuknya bola ke dalam gawang, itu namanya gol. Nanti kalau ada dalam permainan sepak bola, ayah kalian teriak-teriak, gol, gol, gol. Itu berarti ayah kalian semangat sekali lihat tim favoritnya udah memasukkan bola ke dalam gawang lawan ya. Kita lanjutkan. Nah anak-anak, sekarang kalian tentu bertanya-tanya bagi yang belum tahu, apa itu skor? Skor adalah hasil pertandingan. Jadi berapa sih skornya tadi malam? 5 dan 4. Itu artinya tim yang satu sudah memasukkan 5 kali ke gawang lawan, yang satunya sudah memasukkan 4 kali ke gawang lawan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah puas
memahami makna-makna dari beberapa kata-kata sulit yang ada pada teks bacaan yang kita baca tadi. Nah, terakhir itu ada penalti. Penalti itu adalah menendang bola berjarak 11 meter dari gawang. Nah, alhamdulillah anak-anak, kita sudah banyak sekali mempelajari kata-kata sulit dan kita sudah paham hari ini. Jadi lain kali kalau kalian menemukan kata-kata sulit ini, tentunya kalian sudah paham dan kalian bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu ketika kalian bermain sepak bola atau ketika menonton sepak bola. Nah, kita tadi sudah belajar apa saja anak-anak? Sudah nonton musik tentang lagu bermain bola. Sudah belajar membaca teks dan menemukan kata-kata sulit dari teks yang kita baca. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya dalam bermain menemukan berbagai macam permasalahan. Tidak hanya permasalahan tentang kosakata yang sudah kita pelajari, tetapi juga permasalahan-permasalahan hitungan. Nah, makanya oleh sebab itu kita juga tetap harus belajar berhitung ya anak-anak. Kita belajar perkalian sudah dalam beberapa minggu ini. Kemudian hari ini kita juga akan belajar konsep sederhana tentang pembagian. Nah, anak-anak, untuk hari ini Bu Atira akan menyajikan tabel perkalian. Kita akan menemukan dengan mudah hasil perkalian dari tabel itu. Nanti kalian boleh buat di rumah ya tabel ini, biar kalian bisa menemukan hasil perkalian dengan mudah dari tabel itu. Tidak hanya hasil perkalian loh anak-anak, kita juga bisa menemukan dengan mudah hasil pembagian dari tabel tersebut. Misalnya nih, 90 bagi 3. Wah, kita kalau lihat tabel itu plak, kita langsung dapat loh jawabannya. Nah, walaupun nanti kita harus belajar menghitungnya ya. Tapi hari ini kita belajar menemukannya dengan mudah lewat tabel tersebut. Kalian sudah penasaran bagaimana tabelnya? Nah, nanti kalian buat ya. Mudah sekali. Nah, ini tabelnya anak-anak, kalian buat seperti ini. Angka secara berurut. Kalau kalian masih bingung bagaimana cara membuatnya dengan cepat, kalian pelan-pelan saja membuatnya. Boleh dibantu sama kakak, sama ibu ya, dengan mencontoh tabel yang ibu berikan ini. Ini adalah tabel perkalian anak-anak. Tapi dari tabel perkalian ini kita bisa menemukan hasil bagi dan hasil kali. Contohnya yang pertama ya anak-anak, ibu kasih contoh ya. Tara, misalnya nih kalian ingin menemukan hasil perkalian 2 kali 3 tanpa menghitung nih ya. Dari tabel ini kita cari angka 2 anak-anak. Mana angka 2? Nih angka 2 ya anak-anak ya. Tara, tuh angka 2. Kemudian kita cari lagi angka 3. Mana angka 3 anak-anak? Di sini ya. Di sini angka 3 kan? Nah, ini ya kursor yang ibu gerak-gerakkan ini. Ini adalah pengali. Di atas ini pengali, di bawah ini yang dikali. Kalian juga boleh membaliknya loh. Yang di bawah pengali, yang di atas yang dikali. Untuk ibu hari ini mencontohkannya, yang di atas adalah pengali, yang di bawah adalah yang dikali. 2 dikali 3. Kita lanjutkan. Nah, kita temukan di mana tempat bertemunya segitiga siku-siku. Di siku-sikunya itu pertemuan antara 2 dan 3 anak-anak. Jadi kita tarik garis tegak lurus dari atas ke bawah, dari samping ke kanan, itu dari 3 ke samping sini, dari 2 ke sini. Pertemuannya adalah di mana anak-anak? Di 6 ya. Nah, di mana pertemuannya? Di 6 tentunya. Oleh sebab itu, maka dengan mudah kita simpulkan bahwa 2 dikali 3 adalah 6. Kan mudah anak-anak dengan tabel perkalian ini. Misalnya nih, ibu mau 3 kali 2. 3 kali 2. Ini kan 3 anak-anak di kursor ibu ini ya. Ini kan 2. Tinggal kita tarik ke bawah sini. Dari 2 kita tarik ke sini, maka hasilnya adalah 6. Kalian tentu sudah paham bukan? Kalian bisa otak-atik lagi ya tabel perkalian ini. Di buku LKS kalian juga sudah ada tabel perkalian. Nah, hari ini Bu Atira sudah mengajarkan bagaimana cara menggunakannya. Digunakan ya di rumah, di otak-atik, dipelajari lagi menggunakan tabel perkalian untuk menemukan hasil kali. Kita lanjutkan ya. Ini apa anak-anak? Ini adalah tabel perkalian. Kalian masih ingat ya tadi? Nah, sekarang anak-anak
adalah kita sudah menemukan hasil kali dari tabel perkalian. Dan kalian dengan mudah kan? Misalnya tadi 4 kali 3. 4 kali 3, tarik garis ke sini, tarik garis ke sini, pertemuannya di 12, ya kan? Pokoknya kalian udah paham dah, Ibu anggap kalian sudah paham bagaimana menemukan perkaliannya tadi ya dari tabel perkalian ini. Nah, hari ini sekarang waktunya kita menemukan bagaimana sih menemukan hasil bagi dari tabel perkalian. Contoh, Ibu kasih contoh ya, 12 dibagi 4. Bagaimana kita menemukannya? Ayo buka buku LKS-nya, temukan tabel perkaliannya, kita coba. Untuk yang pertama ya, 12 dibagi 4. Anak-anak, mana angka 12? Ini angka 12 ya. Kalian juga boleh memakai yang di bawah. Kalau kalian makai yang mendatar atau horizontal untuk pembagi, maka yang dibagi kalian pilih yang tegak lurus atau vertikal. Kalau kalian memilih pembagi yang tegak lurus atau vertikal, maka yang dibagi kalian gunakan yang datar atau yang namanya horizontal. Nah, kita pilih dulu 12-nya dari vertikal atau pembaginya kita pilih dari yang tegak lurus ya anak-anak. Nah, kita pilih yang ini ya, 12-nya. Berarti otomatis kita mencari 4. Nah, sekarang 4-nya yang ini kita ambil dari yang horizontal. Ini yang tegak lurus yang ini. Berarti kita sudah menggunakan 12 di tegak lurus. Berarti 4-nya kita pakai yang ini, boleh ya? Kita pakai yang ini. Nah, sekarang kita temukan hasilnya adalah 3. Ini kebalikannya ya anak-anak. Kalau misalnya tadi kita mengali 4 dikali 3 itu adalah 12. Maka kebalikannya 12 dibagi 4 itu adalah 3. Bagaimana dengan kalau 12 dibagi 3? Maka hasilnya adalah 4. Misalnya 16. Ini 16 kan anak-anak? 16 dibagi 4. Ini kursor Ibu dilihat ya. 16 dibagi 4. Maka hasilnya adalah 4. 12 ini dibagi 4 ini, maka hasilnya adalah 3 ya. Pokoknya kalian lihat saja garis siku-sikunya. Nah, selalu bertemu di segitiga begini. Mana yang belum itu jawabannya ya. Ini udah ada 4-nya, udah ada 12-nya, berarti jawabannya 3. Kalau misalnya 12 dibagi 3, maka 12-nya sudah ada, 3-nya sudah ada, berarti yang belum adalah 4, maka 4 adalah jawabannya. Mudah kan anak-anak? Mudah kan? Nah, tentunya Ibu sudah yakin kalian semua sudah pasti bisa ya. Mudah sekali. Nanti kalian pelajari lagi, kalian buka lagi buku LKS-nya, buku paketnya, temukan tabel perkalian di situ dan kalian temukan hasil bagi dan hasil kali dari tabel tersebut ya anak-anak ya. Kita lanjutkan. Kita coba menjawab pertanyaan. Singkat aja ya anak-anak. Ini adalah tabel perkalian yang sudah Ibu buat. Nah, kalian juga punya ya kan di rumah. Yuk kita jawab sama-sama soalnya. Soal pertama, 36 dibagi 9. Mana 36 anak-anak? Mana 36? Nih 36. 9 mana? Ini 9, maka hasil tegak lurusnya adalah 4. Betul tidak? Coba kita tes. Betul. Nah, mudah kan? Sekarang kita cari 49 dibagi 7. 49 mana? Tara 49. Nih, 49 ya kan? Dibagi 7. Ini dibagi 7, maka tegak lurusnya adalah di sini. Hasilnya adalah 7. Nah, betul atau tidak? Betul. Sekarang 54 dibagi 6. 54 mana 54 ayo. Dibagi 6. Nih 54 dibagi 6, maka hasilnya tegak lurusnya adalah 9. Betul atau tidak? Kita lihat. Kalian temukan sendiri ya. Banyak-banyak kalian temukan sendiri. Buat soal sendiri, temukan sendiri. Buat soal lagi, temukan lagi dari tabel perkalian yang sudah ada untuk pembagian. Kalau kalian sudah tahu caranya, mudah sekali ya. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, kita ada tugas-tugas yang harus dikerjakan kalian di rumah. Yang pertama, ayo menemukan arti dari kata-kata berikut ini. Tugas pertama, kalian temukan arti dari tim. Tadi kita sudah belajar kan? Tugas kedua, kalian cari arti dari gawang. Tadi sudah belajar kan? Tugas ketiga, tulis ya. Kalian cari arti dari wasit. Kemudian, tugas berikutnya kalian cari arti dari gol. Tugas berikutnya, kalian cari arti dari skor. Dan terakhir, kalian cari arti dari lapangan. Tadi sudah kita pelajari, tentunya kalian sudah paham, tinggal kalian menuliskan saja, ya.
lanjutkan tugas berikutnya. Tugas berikutnya adalah kalian Ibu minta untuk membuat soal sebanyak-banyaknya tentang pembagian dan kalian temukan sendiri hasilnya dari tabel perkalian yang ada pada buku paket atau buku LKS kalian ya. Kalian atak-atik, kalian pelajari. Baik anak-anak, Ibu yakin kalian hari ini sudah banyak belajar dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, mendapatkan manfaat untuk masa depan kita semua. Ibu Atira mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi Ibu ingatkan kepada kalian untuk selalu menaati protokol kesehatan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.